Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umairah Malika Cahayala Sadu dengan NIM 8114231175. Saya berasal dari kelas D jurusan Kesehatan Masyarakat. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang resensi buku yang telah saya buat dalam bentuk poster. Jadi buku yang saya pakai yaitu novel yang berjudul Perahu Kertas. Jadi yang pertama ada identitas buku. Identitas buku ini terdiri dari judul buku. Judul buku yaitu Perahu Kertas. Penulisnya D. atau Dewi Lestari. Penerbitnya Bentang Pustaka. Cetakan pertama pada Agustus 2009. Tebal buku ini 444 halaman. Selanjutnya ada orientasi. Jadi novel yang berjudul Perahu Kertas adalah novel yang dibuat oleh Dewi Lestari atau Di. Di membuat novel ini dengan mengangkat tema persahabatan 4 sekawan yang mudah dibaca dan menarik untuk para pembacanya. Novel ini dikemas dengan sangat mudah dimengerti, serta penggambaran keadaan yang juga begitu mudah dimengerti, tetapi mengandung banyak motivasi untuk kehidupan kita sehari-hari. Novel ini tidak hanya menceritakan percintaan tentang sekumpulan remaja biasa, melainkan tentang perjalanan kehidupan 4 orang remaja serta keselarannya dengan lingkungan internal. Percintaan antara dua tokoh yang dibuat oleh di dalam novel ini sangat menarik para pembaca untuk membacanya berulang-ulang kali. Lalu ada tafsiran isi. Cerita novel Perahu Kertas dimulai dari kisah seorang Kenan, yaitu remaja yang baru saja lulus SMA, yang selama 6 tahun tinggal bersama neneknya di Amsterdam. Namun, perjanjian dengan ayahnya, Kenan terpaksa pulang ke Indonesia dan berkuliah di Bandung di Fakultas Ekonomi. Sementara, Kenan sendiri sangat tidak menginginkannya dan lebih memilih untuk menjadi seorang pelukis dibandingkan seorang bisnismen. Kenan memiliki bakat melukis yang kuat dari ibunya, dan dia tidak mempunyai cita-cita selain menjadi pelukis. Sementara di sisi lain ada Kugi. Kugi adalah seorang cewek yang unik yang cenderung banyak kejutan dalam kehidupannya. Kugi juga akan berkuliah di universitas yang sama dengan Kenan. Tak beda dengan Kenan, Kugi pun mempunyai cita-citanya sendiri, yaitu menjadi juru dongeng. Kugi sangat menggilai dongeng. Tak hanya mengoleksi buku-buku dongeng dan punya taman bacaan, Kugi juga sangat senang menulis dongeng. Walaupun Kugi yakin menjadi seorang juru dongeng bukanlah profesi yang meyakinkan, yang akan diterima dengan mudah oleh khalayak umum. Akan tetapi, Kugi tak ingin lepas begitu saja dari dunia tulis-menulis. Kugi lantas meneruskan pendidikannya di Fakultas Sastra. Kugi dan Kenan dipertemukan lewat pasangan Eko dan Noni. Eko merupakan teman sepupu Kenan, sementara Noni merupakan teman Kugi semenjak mereka berdua masih kecil. Mereka berempat akhirnya bersahabat dekat. Persahabatan di antara mereka menimbulkan rasa yang lain. Sampai pada akhirnya mereka saling jatuh cinta, namun saling memendam rasa ini karena pada dasarnya mereka hanya bersahabat. Lagi pula, Kugi telah memiliki kekasih yang bernama Joshua. Dan di sisi lain, Kenan pun dijodohkan dengan sepupu Noni yang bernama Wanda. Hubungan Kugi dan Kenan menjadi renggang setelah Kenan berpacaran dengan Wanda. Sampai suatu saat, Kenan mengalami kondisi yang mengharuskan ia mengakhiri hubungannya dengan Wanda. Patah hati yang dialami Kenan dan masalah keluarga yang menimpanya membuat ia meninggalkan kehidupannya di kota Bandung serta meninggalkan keluarganya di Jakarta. Ia lalu pergi ke Bali, Ubud dan bertemu dengan Pak Wayan yang memiliki hobi yang sama seperti dirinya, yaitu melukis. Kesedihan yang dialami Kenan semakin lama semakin berkurang karena ia dapat menyalurkan bakat melukisnya kembali di Bali. Terlebih ia sudah menyukai Lude Laksmin, yaitu merupakan keponakan Pak Wayan. Di kehidupannya Kugi, setelah ia menyelesaikan kuliahnya di Bandung, Kugi akhirnya bekerja di sebuah biro iklan di Jakarta sebagai copywriter. Ia bertemu dengan Remigus, atasan sekaligus sahabat kakaknya. Keduanya pun saling jatuh cinta.
Sementara Kenan tidak dapat tinggal lagi di Bali karena kondisi kesehatan ayahnya yang semakin lama semakin menurun, memaksanya untuk kembali ke Jakarta dan harus menjalankan perusahaan sebagai pengganti ayahnya. Kemudian Kugy dan Kenan pun akhirnya bertemu kembali di Jakarta dalam suatu keadaan yang berbeda. Selanjutnya ada evaluasi. Penulisan dalam novel ini menggunakan bahasa-bahasa yang komunikatif sehingga mudah dipahami oleh para pembacanya dalam berbagai kalangan. Selain itu, novel ini mengandung nilai-nilai yang sangat penting untuk dijadikan sebagai pembelajaran, seperti persahabatan, percintaan, perjuangan, semangat, dan impian. Namun novel ini terdapat beberapa kekurangan, yaitu pada pertengahan cerita yang dirasakan adanya kejenuhan. Selain itu, pembaca cenderung dapat menebak akhir dari cerita novel ini. Yang terakhir ada rangkuman. Di novel karya Di Lestari ini, kita dapat mengambil berbagai simpulan yang memuat di dalamnya. Hal itu seperti bersikap rasional bahwa memang kenyataannya tidak semua hal yang kita impikan atau dicita-citakan akan terwujud. Dengan kata lain, menerima realitas hidup yang sesungguhnya. Kemudian, kita harus bijaksana dalam memutuskan sesuatu hal sebab di setiap pilihan tentu ada konsekuensinya. Intinya, dalam sebuah pencapaian adanya proses panjang, beserta segala hal yang rintang. Melalui proses itu, kita diuji apakah kita mampu untuk menghadapi dan melewatinya, atau justru berhenti di tengah jalan dan pasrah akan semuanya. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun pengucapan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.